Video ini buat lo yang sedang mencari jati diri, yang mungkin sedang mempertanyakan sekarang ini, sebenarnya dunia ini maunya gue jadi apa sih? Atau gue tuh sebenarnya hidupnya harus ke arah mana sih? Kok tiap hal yang gue lakukan gak membuahkan hasil? Kapan sih sampai di tempat tujuan yang harus benar-benar gue capai? Again, apa yang harus gue capai? Mungkin sebagian dari kita lagi ngerasain kebingungan itu ya. Dan memang itu sebuah fase dalam hidup yang cukup membuat kita harus mengenali diri kita sendiri sebenarnya seperti apa. Tapi kalau lo sedang merasakan itu, gue punya satu pesan buat lo sih. What if lu gak akan pernah menemukan jati diri lu seperti apa sampai lu tua nanti? What if? Menurut lu kira-kira apa yang terjadi kalau lu gak menemukan jati diri lu? Apakah dunia akan berhenti berputar? Apakah lu akan hidup sengsara? Apakah lu akan berhasil? Tapi jangan lupa, setelah itu lu harus bertanya satu pertanyaan lagi ke diri lu. Kalau jati diri gue ketemu, terus gimana? Lalu apa yang akan gue lakukan? Apakah hidup gue selesai? Apakah gak ada arti lagi di dalam hidup gue? Apakah gue sampai sini aja? Gak mungkin kan? Kita akan balik lagi ke fase ini, mencari sebenarnya gue itu siapa sih? Gue mau cerita sedikit personal ya tentang pengalaman hidup gue juga. Dulu pertama kali gue serius tentang hidup, gue kecemplung di dunia investasi dan real estate. Gue merasa oke, gue dilahirkan untuk ini. Hidup gue adalah untuk melakukan ini. Itu berjalan sekian tahun. Lalu gue mulai ngelihat, teman-teman pada ngonten nih. Gue ikutan ngonten apa ya, blablabla. Sampai akhirnya gue mulai mendalami tentang masalah diri gue sendiri. Yaitu gue tuh selalu punya masalah tidur sampai sekarang. Jadi gue ngonten gimana gue overcome masalah tidur gue, terus gue share ke publik. Dan di situ gue merasa itu adalah jati diri gue. Gue adalah sleep educator yang akan ngebantu orang-orang susah tidur di Indonesia supaya bisa tidur nyenyak. Dari situ, alhamdulillahnya, fase content creator ini berubah menjadi bisnis. Akhirnya kita bikin produk yang untuk bantu orang-orang susah tidur. Produknya ini nih by the way. Nih, Slumber. Jadi ini aromaterapi. Ini agak promosi dikit, maaf ya. Dan di situ gue percaya, oke, gue dilahirkan sebagai pebisnis. Jati diri gue adalah pebisnis. Wow. Gak lama dari situ, badai PHK massal dan daya beli menurun. Bisnis gue mulai pelan. Gue terpaksa harus lay off hampir semua karyawan gue. Gue kangen banget sama mereka anjir. Gara-gara lay off gue jadi gak ada teman lagi. Dan gue mulai apply kerja. Di situ gue mulai mempertanyakan, ini kemarin gue kira jati diri tuh jati diri bukan sih sebenarnya gitu. Sampai gue akhirnya ketemu satu komen nih di YouTube gue dari Hobby Hill Coffee lagi Resto something. Salam rahayu kak, ikut menyimak. Saya tidak kehilangan arah, tapi saya ingin tahu jati diri saya. Gimana kak mau mulainya? Oke, gue bikin video ini. Gara-gara komen itu gue jadi mikir bahwa iya ya, mencari jati diri itu gak akan ada habisnya. Kayaknya sampai kita mati kita akan mencari jati diri terus deh. Dari situ gue menyimpulkan bahwa memang yang terpenting itu bukan menemukan jati diri kita. Bukan menemukan jati diri lo. Tapi bagaimana lo menjalani hidup dan setiap momen di hidup lo, setiap fase di hidup lo berikan nyawa ke situ. Sehingga lo akan ngelihat ke belakang dan iya ya, ternyata gue sudah melakukan ini. Instead of kita pusing mikirin jati diri kita tuh mau kemana sih sebenarnya.
hidup tuh maunya kayak gimana sih sebenarnya, kenapa nggak kita berusaha jalanin aja sebenar dan sebaik yang kita pikir. Sesuai yang kepercayaan kita baik dan benar, kita jalankan aja. Suka dukanya, dinikmati. Itu akan menjadi cerita di hidup kita yang mungkin ketika kita ngeliat ke belakang, memang ya jati diri gue macam-macam, tapi inilah gue. Inilah autentiknya gue. Ya, I think hidup ini memang perjalanan terus-menerus konstan dalam pencarian jati diri yang tidak akan pernah ketemu. Jadi itu yang gue percaya ya, itu yang gue percaya. Lu mau percaya mau enggak juga enggak masalah. Tapi memang pencarian jati diri ini yang akan memotivasi kita untuk untuk melangkah gitu loh. Karena kalau kita nggak ada drive untuk menemukan jati diri kita akan di situ-situ aja. Kita akan nyaman dengan diri kita sendiri gitu. Gue yakin lu juga sebenarnya punya sesuatu yang sedang lu kerjakan, yang sedang lu geluti, yang sedang lu jalani dalam hidup lu, dan mungkin lu nggak menganggap itu sebagai jati diri, dan gue yakin itu bisa jadi jati diri lu juga kalau lu menaruh hati lu, menaruh nyawa lu di dalam apa yang lu lakukan. Instead of kita terlalu fokus maju ke depan, hidup di masa depan. Cobalah hidup di masa sekarang. Di masa saat ini, coba lu lihat di samping lu. Menurut gue itu yang akan ngebikin hidup jadi berharga. Hidup jadi ada artinya. Untuk hidup di waktu sekarang ini. Dan gue yakin kalau lu ngeklik video ini, pasti lu adalah seseorang yang driven. Yang sebenarnya punya semangat untuk terus-menerus melangkah. Memperbaiki semua kesalahan lu, mengembangkan semua yang lu punya, sambil explore hal-hal baru yang lu akan taruh hati lu di situ, lu akan taruh nyawa hidup lu di situ, sehingga itu jadi berarti di dalam hidup lu nantinya. At the end of the day, kita hidup itu untuk menciptakan memori-memori yang mungkin nanti akan dianggap sebagai jati diri. Kita ambil contoh yang mungkin semua orang tahu lah ya, Raffi Ahmad deh, contoh aja Raffi Ahmad. Raffi Ahmad itu jati dirinya apa sih? Dia presenter iya, artis iya, pebisnis iya, seorang suami dan seorang bapak juga iya, sekarang juga bantu di pemerintahan. Jadi jati dirinya dia siapa? Ya Raffi Ahmad. Sama halnya seperti diri lo. Jati diri lo adalah apa yang lo jalani. Jati diri lo adalah lo. Bukan status, bukan pekerjaan, bukan jabatan, tapi ya diri lo secara utuh. Cobalah cintai diri lo, cobalah cintai hal-hal yang lo kerjakan sekarang, hal-hal yang lo punya. Cintai, kembangkan, dan explore. Jangan lo ngeliat kayak, wah ada pengusaha sukses gitu, masih muda, jati diri gue harus menjadi dia. Belum tentu. Again, jati diri lo adalah diri lo sendiri. Lo bisa kok jadi pengusaha, lo bisa kok jadi artis, lo bisa kok jadi content creator, lo bisa jadi apapun sebetulnya. Tapi yang menentukan jati diri lo adalah apa yang sudah lo lakukan, bukan apa yang lo tentukan. Kita hidup ini memang terus-menerus mencari jati diri. Sampai mungkin kita mati. Kerjaan kita hanya mencari sebenarnya apa sih yang diinginkan Tuhan dengan naruh kita di dunia ini. Itu gak akan ada finishnya. Dan jati diri itu sebenarnya bukan sesuatu yang kita akui, tapi sesuatu yang kita lakukan. Jadi taruhlah cinta, taruhlah hidup, taruhlah warna di apapun yang lo lakukan. Jangan terlalu pusingin jati diri lo ke arah mana, lo siapa. Karena lo mau tahu lo siapa, ya lo. Apapun yang lo lakukan, itu lo. Berbanggalah dengan itu, cintai itu, dan subscribe tentunya. Dadah.